Oke, selamat malam. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia. Setelah kemarin kita buat video terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit, nah sekarang saya akan coba membahas materi berikutnya yaitu reaksi reduksi oksidasi atau biasa disingkat dengan reaksi redoks. Pada reaksi reduksi oksidasi ini, kita akan belajar yang pertama nanti terkait bilangan oksidasi itu apa. Kemudian yang kedua ada konsep redoks itu dan nanti hubungannya dengan oksidator dan reduktor. Oke, selamat menyaksikan. Nah, supaya kita tidak mengambang dalam mempelajari suatu materi, maka saya coba mengajak teman-teman semua untuk mengetahui aplikasi atau realitanya apa reaksi redoks dalam kehidupan itu sendiri gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada sebuah jembatan yang mengalami karatan. Nah, peristiwa berkaratnya jembatan ini termasuk salah satu contoh dari reaksi redoks. Kemudian gambar berikutnya ada kompor ya, yang dia mengeluarkan api. Nah, api di sini merupakan oksigen ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita memasak, entah itu memasak air, memasak sayur dan sebagainya, itu sedang mengalami reaksi redoks. Kemudian gambar berikutnya di sini ada dua buah apel, yang sebelah kiri dia warnanya cerah, lalu yang sebelah kanan warnanya kecoklatan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, ketika apel ini yang sebelah kiri ini ketika kita taruh di udara bebas ya, maka lama-kelamaan warnanya akan coklat. Nah, jadi apel ini dia mengalami oksidasi ya, gitu. Nah, ini juga salah satu contoh dari reaksi redoks. Nah, nanti dari peristiwa-peristiwa ini, terutama untuk yang jembatan berkarat ini ya, nah, nanti kita juga akan mencari tahu gimana solusinya supaya jembatan ini tidak berkarat gitu atau karatnya itu lama gitu. Nah, nanti ada tuh pelajarannya. Nanti cara menghindari karat gitu atau cara menghindari korosi seperti dicat, kemudian dilapisi logam dan lain sebagainya. Nah, nanti dari aplikasi ini atau dari realita kehidupan ini ya. Nah, nanti kita belajar apa itu reduksi, apa itu oksidasi. Nanti silakan bisa kalian buka buku paketnya ya, buku paket kuadra halaman 132. Nah, saya lanjutkan ke bilangan oksidasi atau disingkat dengan bilox, yaitu suatu muatan relatif suatu atom dibandingkan atom lain dalam senyawaan. Ya, jadi kita tahu bersama bahwasanya senyawa itu terdiri dari berbagai atom-atom. Ya, nanti antara atom satu dan atom lain memiliki muatan. Ya, memiliki muatan yang muatannya itu nilainya bisa berbeda-beda antara satu atom dengan atom yang lain. Nah, muatan ini dipengaruhi oleh keelektronegatifan ya. Nah, keelektronegatifan yang besar ketika suatu unsur tersebut terletak di sebelah kanan dalam tabel periodik, maka biloxnya cenderung negatif. Contoh ada CH4 ya. Antara karbon dengan hidrogen ya. Hidrogen di sini dia lebih elektropositif dibandingkan C, sehingga hidrogennya bermuatan positif dan C-nya bermuatan negatif. Karena tidak mungkin dalam suatu senyawa muatannya dua-duanya positif. Pasti kalau yang satu positif, yang satu pasti negatif. Lalu yang berikutnya ada CO2. Nah, untuk CO2 di sini bilox C-nya positif. Lah kok berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Nah, di sini kita lihat dulu C ini berikatan dengan oksigen. Oksigen itu ketika dilihat dari tabel periodik ya, itu letaknya berada di sebelah kanan. Artinya apa? Oksigen punya keelektronegatifan besar dan harganya itu negatif.
sehingga karbonnya bernilai positif. Nah, nanti kalian bisa buka tabel periodiknya ya. Jadi nanti kalian bisa menentukan ya, misalkan senyawa CH4 H-nya itu berada di golongan 1 di sebelah kiri letaknya. Lalu C itu di golongan 4 letaknya di sebelah kanan, maka yang di sebelah kanan itu muatannya akan negatif, C-nya itu bermuatan negatif. Seperti itu. Lalu kita masuk ke konsep reaksi redoks itu sendiri. Jadi di sini ada berbagai macam konsep ya terkait redoks sendiri. Yang pertama di sini konsep pelepasan dan penggabungan oksigen dan hidrogen. Nah, apa hubungannya pelepasan dan penggabungan oksigen hidrogen ini pada redoks? Oke, kita akan coba pelajari ya. Nah, jadi yang pertama kita fokus ke yang reduksi. Pada reaksi reduksi terjadi pelepasan oksigen, lalu hidrogennya diikat. Ya, jadi reduksi oksigen dilepas, lalu mengikat hidrogen. Jadi saling berkebalikan ya. Reduksi melepas oksigen, mengikat hidrogen. Sedangkan oksidasi kebalikannya reduksi. Ketika reduksi melepas oksigen, maka di saat yang sama oksidasi menangkap oksigen. Lalu kalau oksigennya ditangkap, maka hidrogennya akan lepas atau terjadi pelepasan hidrogen. Ya. Jadi nanti di sini saling berkebalikan ya antara reduksi dan oksidasi. Jadi kalau reduksi melepas oksigen, oksidasi menangkap oksigen. Reduksi mengikat hidrogen, oksidasi melepas hidrogen. Ya. Jadi kalian biar lebih mudah hafalkan salah satunya saja. Jadi misalkan reduksi atau oksidasi deh. Oksidasi menangkap oksigen. Berarti pasti kalau reduksi itu melepas oksigen. Gitu. Nah, contohnya reaksi pembentukan Cu dari Cu2O. Ya, ini merupakan peristiwa reduksi. Kenapa? Kita lihat Cu2O ditambah dengan karbon membentuk Cu plus Co. Kita lihat Cu2O awalnya Cu-nya mengikat oksigen. Lalu kemudian di akhir reaksi Cu-nya berpisah dengan oksigen. Nah, berarti di sini kan terjadi pelepasan oksigen. Ya, yang tadinya barengan kemudian berpisah gitu. Nah, berarti ini peristiwa reduksi ya. Jadi Cu-nya berpisah atau melepas dengan oksigen. Lalu reaksi perkaratan besi di udara terbuka. Ini merupakan reaksi oksidasi. Kenapa? Fe tambah O2 menjadi Fe2O3. Kita lihat Fe-nya ini bereaksi dengan oksigen membentuk Fe2O3. Yang awalnya Fe-nya sendirian, kemudian dia mengikat oksigen di akhir. Ya, berarti yang tadinya sendiri jadi dipasangkan dengan oksigen. Ya, akhirnya mengikat oksigen. Nah, ini adalah peristiwa oksidasi karena terjadi pengikatan oksigen pada Fe. Begitu. Lalu konsep berikutnya yang kedua konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, untuk reaksi reduksi dia terjadi penerimaan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi yaitu reaksi pelepasan elektron. Nah, supaya kalian lebih mudah memahaminya ya. Kalau kita ngacu pada konsep yang pertama tadi ya, yang oksigen hidrogen, ingat kalau oksidasi itu kan mengikat oksigen. Nah, kalau dia sudah mengikat oksigen, maka dia nggak mungkin mengikat elektron juga. Nah, itu nanti jadi apa ya? Istilahnya itu serakah ya. Mengikat oksigen, ikat elektron juga gitu. Nah, jadi nanti hanya salah satunya saja. Jadi kalau dia ngikat oksigen pada oksidasi ya, maka pasti elektronnya bakal dilepas gitu. Jadi reaksi oksidasi di sini adalah reaksi pelepasan elektron ya. Kemudian reduksi berarti lawannya oksidasi. Kalau pelepasan elektron maka reduksi penerimaan elektron gitu.
Reaksi reduksi oksidasi dengan melepas dan menerima elektron berlangsung secara bersamaan. Kita lihat contohnya. Setengah reaksi reduksi di sini Cl2 kemudian ditambah 2 elektron maka menjadi 2 Cl-. Ya, jadi ketika di sini ada molekul menangkap elektron, ya, maka di sini terjadi reaksi reduksi. Kemudian setengah reaksi oksidasi Na menjadi Na plus tambah elektron. Nah, di sini pada oksidasi terjadi pelepasan elektron, ya. Nah, jadi terlihat ya bedanya ya, reduksi menangkap elektron, elektronnya sebelah kiri, lalu kalau oksidasi terjadi pelepasan elektron, elektronnya di sebelah kanan, begitu. Lalu yang ketiga, konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Pada reduksi terjadi penurunan bilox. Lalu pada oksidasi terjadi kenaikan bilox, ya, atau bilangan oksidasi. Nah, kita lihat contohnya, misalkan di sini ada CuNO3 dua kali, di mana Cu punya muatan plus 2, ya. Nah, kemudian nanti di sini menjadi Cu-nya. Nah, Cu-nya di sini sendirian, yang sebelumnya dia mengikat NO3 di sini, kemudian di akhir dia menjadi sendirian. Dia punya bilangan oksidasinya 0. Nah, di sini kita lihat perubahan dari plus 2 ke 0, ya. Ini kan biloknya turun ya. Nah, maka kita sebut reduksi. Sedangkan untuk Al, ya, ini Al dia biloksnya 0. Kemudian nanti sebelah kanannya Al NO3 3 kali, ya, Al-nya mengikat NO3. Al-nya punya muatan positif 3. Nah, kalau kita lihat perubahan dari 0 ke plus 3, maka terjadi kenaikan bilox. Maka ini disebut oksidasi. Nah, nanti kita juga akan belajar, ini dari mana angka plus 2, dari mana angka plus 5, dari mana angka min 2, ya, di pertemuan atau di video berikutnya. Lalu yang keempat, konsep oksidator dan reduktor. Reaksi reduksi adalah di sini zat yang mengalami reduksi disebut oksidator atau pengoksidasi, ya. Jadi zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Nah, jadi berkebalikan ya. Yang mengalami reduksi namanya oksidator atau pengoksidasi. Lalu zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor atau pereduksi, ya. Kita lihat contohnya. Nah, contoh tadi, ya. Nah, untuk reduktornya adalah Al. Kenapa Al? Karena Al di sini kan mengalami oksidasi. Maka Al mengalami oksidasi namanya reduktor. Lalu CuNO3 dua kali, Cu-nya dari plus 2 ke 0 kan mengalami reduksi. Maka CuNO3 dua kali kita sebut oksidator. Gitu. Nah, berikutnya ke latihan. Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan reaksi reduksi adalah, jawabannya yang mana kira-kira? Reaksi melepaskan elektron, reaksi menerima proton, reaksi pelepasan oksigen, reaksi penggabungan oksigen, atau reaksi pelepasan hidrogen. Nah, jawabannya adalah yang C ya, reaksi pelepasan oksigen. Ya, reduksi itu melepas oksigen. Lalu nomor 2, apabila suatu unsur melepas elektron, maka bilangan oksidasinya akan turun. Unsur tersebut mengalami reduksi, reaktivitasnya meningkat. Unsur tersebut mengalami oksidasi, reaktivitasnya akan menurun. Jawabannya yang mana tepat kira-kira? Yang tepat adalah yang D. Unsur tersebut mengalami oksidasi. Ya, jadi oksidasi itu melepas elektron. Lalu nomor 3, nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 buah reaksi. Di antara reaksi-reaksi di atas yang merupakan reaksi reduksi adalah, nah, kita harus ingat ya, reduksi itu dia reaksi
melepas oksigen. Ya, berarti nanti di sini dari reaksi ini kan dia ada oksigennya semua ya. Nah, kita lihat saja yang dia reaksinya melepas oksigen, ya. Berarti dia reaksi reduksi. Untuk nomor 1, nah, di sini dia menangkap oksigen ya. Berarti dia oksidasi, ya. Di sini C-nya menangkap oksigen jadi CO2. Berarti nomor 1 bukan. Lah yang nomor 2, dia melepas oksigen, reduksi. Kenapa? MgO-nya ini melepaskan diri dari oksigen sehingga menjadi Mg. Ya. Berarti nomor 2 tepat. Lalu nomor 3. Nomor 3 merupakan reaksi oksidasi. Karena di sini S-nya menangkap oksigen ya. Dari S menjadi SO3. Berarti nomor 4 adalah reaksi reduksi. Ya. Di sini kita lihat H2O. Ya. Awalnya mengikat oksigen, kemudian menjadi H2. Ya. Melepaskan diri dari oksigen. Nah, berarti dia reaksi reduksi. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam.